semua secara individu. Pertimbangkan pas kemarin udah keluar dari grup, oh berarti pertimbangkan pas kemarin udah keluar dari grup, oh berarti kayaknya nggak jadi gitu. Nanti juga akan makin sendiri. Biasanya yang keluar dari grup itu nanti ujung-ujungnya nggak tahu berapa tahun kemudian. Ya, Iya. Mas Haris masih sakit? Masih sakit kan? Buatin juga salam sama. Salam ke bapak. Sakit apa Mas Haris? Tahu pak. Terakhir ketemu tuh waktu sama Adi, ketemu sama Adi hari yang waktu ke Idrisia kan? Sabtu, hari Sabtu. Tapi masih buka barber ya? Masih. Buat Baterainya limit bro. Udah kerja nih? Udah dapat kerja? minum aja nih kamu. Bilangnya sih terlalu lama-lama udah. Sekarang di bidangnya itu belajar oh ya ambil sendiri satu bank jadi sortiran atau Kirim ke jam. awalnya suka beli jaket suka jaket terlalu sering beli jaket jadi ada kepikiran jualan saja jadi milih jaket juga yang Assalamualaikum teman-teman. Tes. Jelas suaranya. berjalan 2 minggu. malam habis dari sini lagi Bunita damang Bunita Mami Mia.
Halo. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Butik tik, kakuping itu suantana butik tik. Oh, siap. Kuliah udah ya. Cuti. Sekarang waktu KKN kemarin Januari. Live malam ini tentu nanti ya sama teman-teman, terutama teman-teman yang mungkin memiliki banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, karena selama 41 hari ke depan kita hanya bisa bertemu dengan guru kita di live kayak begini. Maka jika pun memang ada pertanyaan-pertanyaan, maka silakan disampaikan di sini barangkali. Itu pun tentu tidak mengganggu pesan yang ingin disampaikan oleh guru kita. Obrolannya sudah berlangsung seperti biasa teman-teman dari sejak tadi jam 8-an kira-kira. Tapi tentu tadi obrolannya bersifat personal, makanya tidak buru-buru live. Ada hal-hal yang memang sepertinya bukan untuk diperdengarkan. Kita mulai saja ya teman-teman. Sudah hadir semua kah? Baru hadir Bu Mamimia, Bu Nita, Bu Mariam Zakaria, Bu Meme aja, Bu Dik-Dik. Kemudian Mama, saya lupa lagi, Mama Akhyar ya. Dede Rifan, Bu Sofi, dan Selviana. Selviana ini siapa ya? Kita nunggu temen yang lain atau langsung Pak? Ayo langsung aja. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Untuk live malam Jumat 23 Januari 2025. Wilujeng Sumping Bu Erni, mengacalik. Kopinya seduh sendiri ya Bu Erni. Kopi duren. Kopi duren. Iya ya, kopi duren ya. Produk suaminya. Oh ada. Waktu di Garut ada. Saya juga lihat boxnya aja Pak. Nggak kebagian pas kopi break nggak kebagian. Ada kopi duren. Kok bilang nggak kebagian ya? Kebagian wanginya maksudnya, tetap kebagian loh. Kebagian sih. Nyobaan tuh sih. Entahnya. Dede Rifan. Baik teman-teman, karena memang waktu nanti Sabtu dibawa.
aduh ararisin atau non Berni kata bisa Bu Ati Damang Bu Ati. Sesi sapanya saya hentikan terlebih dahulu ya teman-teman karena memang ini sudah beranjak makin malam. Biasanya obrolan makin asik. Langsung kita langsung serahkan saja ke Pak Ijo. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini kita nggak ada tema, kita mengalir ya. Saya tuh pengen cerita tentang orang mau bikin bangunan, bikin pondasi, ternyata ceker ayamnya ada batunya keras banget. Tukang bangunan yang disewa berapa kali sama owner yang punya rumah itu nyerah. Dia bawa palu yang dari yang kecil sampai yang gede, tatah yang bukan tatah apa sih kayak gitu. Alat untuk pemecah batu juga dari yang kecil sampai yang gede. Ternyata tetap tidak bisa. Nah, sampai akhirnya dia memutuskan. Ini yang ownernya ini kiai ya. Gitu. Belum tentu masalah dunia kiai juga tahu. Berarti kan serahkan ke ahlinya. Bahkan tukang bangunan pun juga belum tentu ketika menghadapi kendala batu yang memang keras. Akhirnya dia ketemu dengan seorang tukang batu yang ahli. Beliau minta sekarang aja, oke sekarang aja. Dia nggak bawa apa-apa. Makin heran tuh kiai. Sampai sana dia bawa ember, diisi air, habis itu diguyur. Cuman dipakai tangan gini aja. Bukan kesaktian ini ceritanya. Dia cari, dia lihat kekerasan batunya, dia lihat juga urat-urat batu. Nah, padahal sebelumnya tukang bangunan dan tukang batu sebelumnya itu langsung action. Tak. Tapi akhirnya 3 kali pukulan sampai tangannya berdarah. Nah, tukang batu itu cuman gini beliau habis itu naik bilang ke owner yang punya bangunan itu, oke Pak, bisa besok insya Allah. Besoknya beliau datang, actionnya tidak seperti kayak tukang bangunan sebelumnya dan tukang batu sebelumnya. Yang tukang batu itu langsung ngambil yang gede, pakai palu yang gede. Kalau yang ini pakai palu yang kecil, yang standar, yang dimiliki teman-teman di rumah mungkin ya, sama alat yang kecil banget. Yang beliau lakukan cuman mengguyur air dulu, setelah itu mengikuti urat-urat batu, dipukulin dikit-dikit, dipukulin. Setelah kemudian berapa menit, baru kemudian beliau ngambil yang gede. Berapa kali pukulan dengan godam palu yang gede itu sudah langsung belah dua. Nah, berarti menandaskan di sini satu, teman-teman tidak perlu harus memakai langkah besar. Kenapa saya ceritakan kayak gini? Karena satu, teman-teman memiliki ambisi besar, saya yakin itu. Apalagi kalau berhubungan dengan cuan. Ambisinya besar, tapi usaha sama ilmu kita terbatas. Sedangkan orang-orang lain ketika kita ngelihat bikin usaha, ketika bersuluk, ketika mempelajari satu ilmu, itu cepat.
Karena memang latar belakang mereka sudah gede, sudah banyak. Nah, porsi kita itu jangan pakai ukuran, saya ngeliat teman saya sukses tuh setahun 2 tahun udah jalan, udah oke. Gak sedikit juga teman-teman atau ponakan, bahkan ponakan saya juga 2020 bikin usaha, 2024 udah beli mobil bagus 2 cash. Nah, ini nggak bisa jadi patokan. Kalau yang disampaikan di malam Selasa kemarin ya. Yang terjadi adalah satu, teman-teman yang penting action aja, bikin jalan kan. Usahanya langkah kecil aja. Yang terpenting adalah jaga kewarasan. Selama ini pengen gede, ambisi gede, ilmu sama usaha gak tahu, kecil. Oke, sehingga yang terjadi gini, masalah itu bukan terjadi karena kita salah, tapi masalah juga terjadi itu karena memang kita terburu-buru. Keterburu-buruan kita itu bisa akhirnya menandai ini, satu keyakinan teman-teman di dalam hati, saya pasti sukses. Maka tanpa sadar Anda memprogram diri dan juga memprogram semesta itu untuk percepatan rezeki. Yang terjadi akhirnya karena kita itu nggak ada safety-nya sama sekali, akhirnya yang terjadi adalah accident, kecelakaan. Nah, itu pun terjadi dalam diri teman-teman. Kalau dalam role-nya adalah seperti ini. Kalau ini dikaitkan dengan usaha ya. Udah mau finish, zong lagi. Mau finish, zong lagi gitu kan. Ditambahi lagi dengan teman-teman ngomong, saya udah berusaha maksimal ini kan. Tapi kenapa ya? Nah, kenapa ini kan berarti makalah yang kemarin. Kenapa, adu, dan lain sebagainya. Oke, nah kalau kemudian ini itu mau dilanjutkan lagi dengan tata cara yang pakai godam gede, yang terjadi adalah siklusnya itu makin melebar dan nggak selesai-selesai. Oke, kita kaitkan lagi tadi cuan. Sekarang ngomongin tentang pengenalan diri. Kita kenal diri, kita pengen ngobatin, kita pengen bisa mampu lebih sempurna lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi sinyal-sinyal dalam diri yang sakit. Misalkan tiba-tiba yang saya lihat di grup itu kan lebih banyak teman-teman ada satu titik di dada yang sakit, ada satu ini. Sebetulnya itu adalah tanda. Jangan buru-buru untuk disembuhkan. Oke? Tapi diamati dulu titiknya. Karena itu tanda yang mengatakan bahwasanya, hey, itu adalah urat-urat kecil yang harus kamu gempur, yang harus kamu beresin. Nah, kita ngobrol lagi nih. Kalau sudah tahu itu bahwasanya itu adalah sinyal atau urat-urat kecil, masih ingatkah bagian-bagian itu secara spesifik? Belum. Kalau teman-teman itu mau menata, belum. Kalau teman-teman itu mau menata, kalau di Jawa itu ada bahasa gini. Ilmu itu dibagi 5. Oke. 1. Ilmu kanoman. Kedua, ilmu kanuragan.
ketiga ilmu kadunian, keempat ilmu lupa lagi, kadunian, kasepuhan, ya. Habis itu yang terakhir adalah ilmu kasampurnan. Nah, selama ini ketika seseorang itu belum memahami satu ini, maka ini tidak akan keluar. Oke, saya jelaskan dulu. Kanoman itu apa? Ilmu, kita itu bukan belajar ilmu. Iya, memang disampaikan oleh misalkan saya nyampein ke Anda, itu ilmu karena saya mempraktekkan. Tapi nyampe di Anda jadi pengetahuan. Ketika ini masih jadi pengetahuan, maka hasilnya itu mesti belang betong. Hasilnya nggak akan maksimal. Yang terlihat kalau dalam sisi usaha, peluang-peluangnya banyak. Karena peluang-peluangnya banyak dan Anda belum memiliki ilmu, yang terjadi adalah jadi ampas semuanya. Karena kemudian kita itu terkikis nih keyakinan-keyakinan. Kayaknya zong lagi. Maka yang terjadi, teman-teman, peluang-peluangnya makin sedikit. Nah, dalam ilmu kanoman, yang terjadi itu seperti ini. Semakin terus-terusan peluang-peluang itu datang, kita itu harusnya bergembira. Sudah, kita nggak perlu harus kemudian terlalu serius. Ketika teman-teman dulu, tadi saya ngobrol sama Bu Nia di awal-awal. Ingat nggak Bu Nia ketika awal-awal dulu belajar masak? Semuanya itu kayaknya dipresisikan ya. Kayaknya ini berapa gram, ini berapa gram, ini berapa gram. Apa yang terjadi? Ada sisi grogi dan lain-lain. Tapi karena keseringan terjadi, sering dilakukan. Walaupun beberapa kali terjadi accident, mungkin hambar rasanya, atau asin dan lain-lain. Tetap ini kan dilakukan. Nggak pernah putus ataupun putus asa untuk masak kan? Dilakukan. Yang terjadi, semakin tidak memikirkan cara, semakin tidak memikirkan pola, maka yang terjadi, ilmu yang disampaikan oleh guru itu nanti akan menjadi ilmu kanuragan. Mindset teman-teman, ilmu kanuragan itu kan silat ya. Gitu, ilmu kesaktian. Oke, kanuragan atau laduni. Laduni sebetulnya itu dibagi dua. Laduni yang memang untuk bela diri, laduni yang memang sifatnya itu untuk keseluruhan. Yaitu ilmu laduni laku dunia kan. Nah, dua ini ketika teman-teman sudah memiliki pijakan di dua hal ini, momentum yang akan terjadi adalah teman-teman akan memiliki yang namanya ilmu kadunian. Dan ilmu kadunian ini nggak bisa dikejar sebetulnya. Ya, nanti saya cut dulu. Nanti kita ngomongin kadunian. Dalam bahasa di Islam ada sisi syariat, thariqah, hakikat, marifat. Nggak mungkin orang-orang yang bertorekat meninggalkan syariat. Pun sama, orang-orang yang berhakikat, dia belajar hakikat, dia ninggalin syariat gitu, wah kacau tuh, sesat juga. Nah, di dalam Islam, penataan ini itu juga seringkali terjadi tarik ulur. Maksudnya kayak gimana nih? Anda sudah di posisi C. Tiba-tiba posisi A atau syariat ini kendor. Anda nggak pernah mau memperbaiki.
ataupun kemudian mengevaluasi lagi, apa sih yang terjadi dengan diri saya? Yang Anda lakukan biasanya ngebenturkan masalah. Biasa COVID, semua usaha jadi melempem. Ya biasalah kesenggol sama kompetitor, yang terjadi ya kayak gitu. Oke. Orang-orang yang sebetulnya sudah bersyariat tidak akan menyalahkan di luar syariatnya sendiri. Oke. Perilaku action dari syariat itu sendiri. Oke. Berarti nggak ngeliat kondisi dong. Anda kalau waktunya sholat zuhur, mau dimanapun bisa kan? Di atas batu bisa. Sudah gitu loh. Dan coba diperhatikan lagi. Anda selama ini pakai sholat itu pakai persiapan enggak? Enggak. Selama ini ya langsung wudhu, sholat. Sudah. Berarti ilmunya yang masih dipakai ya ilmu itu. Kenapa kemudian ilmu kadoniannya itu harus dengan kemudian presisi seperti itu? Kecuali syariatnya juga udah gitu, maka yang terjadi ilmu kadoniannya juga harus dipikirkan dengan cara yang presisi. Oke. Kenapa itu dibalikkan lagi ke ilmu syariat? Kita kemarin beberapa minggu yang terakhir kita ngomongin tentang di dunia ini kita cuma nunggu sholat. Sedangkan isi sela-sela dari sholat itu ya kita ngurusin dunia. Nah, selama ini kan keterbalikan yang terjadi dalam diri kita. Sholatnya nggak ada persiapan, suantai banget, gitu. Tapi urusan dunia dipikir kayak gini, ya Allah, saya itu harus gimana ya Allah, saya harus kayak gimana. Harusnya Anda juga nanya kalau kayak gitu konsepnya, maka Anda juga harus nanya toh, ya Allah, kenapa sholat saya belum bisa khusyuk? Kan gitu toh. Oke. Itu bab sholat. Bab dzikir kumaha? Disulukan di bab hikam kita pernah bahas tentang dzikir ya. Ada dzikir hasanah sama dzikir darajah. Saya ngebahas secara umum, bukan darajah yang mana, tapi saya ngomong darajah dan hasanah secara general. Selama ini kita nggak mikir kan, kita baca la ilaha illallah itu seolah-olah sudah terpatri di sini, kita kenal dari kecil. Tapi Anda nggak pernah pakai teknik kan? Pakai tekniknya thariqat mana ini? Sadiliyah, Siddiqiyah, Sadiliyah, atau thariqat yang lain? Masing-masing thariqat pasti beda ya. Karena zikir itu pasti adalah untuk pemurnian 4 hal. Apa ini? Nafas, anfas, tanafas, nufus. Oke. Selama ini saya juga kumkan. Saya nggak pernah ngomong, ayo mulai latihan teknik anfas. Enggak. Saya cuma ngomong, yuk latihan teknik nafas. Padahal, ya itu salah sebetulnya kan, gitu. Nafas itu di mana? Di sini dong. Iya, mulut. Anfas di sini. Nah selama ini yang saya ajarkan ke teman-teman, tarik nafas di hidung. Harusnya kan bukan ngomong tentang teknik nafas, tapi teknik anfas. Oke, clear. Salah, tapi saya tidak kemudian ngobrol bahwasanya, hey sebetulnya itu salah. Enggak, saya cuma ngomong, ya sudah, ayo lakukan teknik nafas saja. Belum lagi teknik menarik udara dengan tanafas yang ada di belakang sini nih. Ini berhubungan ke telinga. Oke.
Dan ini titik ba di sini. Oke. Karena di sini kalau dipegang pasti ada kayak apa itu, bukan apa, grunjel kalau bahasa Jawa. Bergelombang. Gelombangnya 3. Ya. Itu titik ba. Oke, titik ba awal tuh di sini. Kalau bahasa dalam sisi ilmiah itu namanya otak penta. Saya nggak ngomong otak kecil. Otak kecil itu umum. Di dalam otak kecil itu ada yang namanya otak penta. Yang lama-kelamaan otak penta itu membesar. Nah, titik ba kita itu akan membesar, atau otak penta itu akan membesar kalau kita memang memiliki ilmu. Ilmu apapun. Ketika kita memang pemahaman kita tentang satu keilmuan itu lebar, maka otak penta kita besar. Otak penta besar, akhirnya Anda nggak pakai teknik seolah-olah. Contoh, seorang pelukis, Anda ngelihat kayaknya ngawur ya, gini aja. Tapi kok jadi ya? Kita detail gitu, set, tapi yang jelek. Karena nggak punya ilmu. Nah selama ini kita kembalikan lagi secara general yuk. Gitu. Kalau memang di sholatnya, persiapan sholatnya atau ibadah-ibadah Anda itu belum ada teknik, yuk masalah dunia itu lebih pentingkah dari masalah akhirat? Ada orang yang beranggapan bahwasanya masalah akhirat lebih penting. Ada orang yang menganggap itu imbang. Atau ada orang yang ngomong dunia itu lebih penting daripada akhirat. Masing-masing ini pola pandang. Saya nggak akan mengkomentari. Oke. Itu tadi tanafas di sini. Belum nufus. Nufus teh di sini. Kalau bahasa di Kang Iman kalau pengajian itu kita harus kenalan dengan taskiyatun nufus atau nafas. Oke, nama cewek itu. Gitu. Bisa jadi ada kenalan kita. Apa itu artinya? Pemurnian jiwa kan? Oke. Nah, kita nggak bahas secara detail itu deh. Nanti aja. Itu nanti akan dikupas di hikam kok, pelan-pelan. Sekarang kita kembali ke role model cowboy general lagi. Karena kita itu general, karena syariat kita itu masih biasa-biasa saja, maka yang terjadi teman-teman balik arah lagi. Kayak tadi dzikir juga, teman-teman kan kebanyakan dzikir hasanah. Comot-comot dengar, oh ada guru yang baca la ilaha illallah, sudah kita belajar la ilaha illallah. Oke. Kalau kemudian dzikir darajat itu dzikir yang berpola, yang menyentuh semua titik latifah. Latifah kolbi, latifah ruh, ya, latifah syirri dan lain-lain. Nah, kita nggak detailin lagi, kita kemudian mundur pelan-pelan nih. Oh daroja kita belum beres, maka kita kembalikan ke hasanah lagi. Nah, apa hubungannya dzikir hasanah dengan batu? Contoh batu tadi. Ketika seseorang itu berzikir la ilaha illallah ataupun zikir apapun dengan hasanah, itu sampai kapanpun tidak akan bisa memecahkan batu. Karena Anda spesifikasi apa itu? Karena Anda spesifikasinya adalah zikir tukang bangunan. Belum ahlinya. Belum ada sanad.
Orang serabutan dengan orang profesional beda lah digitnya ya gitu. Nah, gitu loh. Oke. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mulai dari sesuatu yang memang sudah bersanad. Saya tidak menyuruh teman-teman untuk bertoreko. Kalau yang sudah bertoreko, perdalam. Tapi yang sudah jelas teman-teman lakukan adalah toreko NVIDIA. Iya dah. Torekot NVIDIA ya. Gitu. Ketika torekot NVIDIA teman-teman lakukan, yuk mulai disadari lagi titik dari satu titik. Titik rasa sakit di sana, maka itu yang harus Anda sering sentuh. Aduh Pak, jantung saya berdebar. Iya berdebar, jantung gede. Di mana? Lebih spesifik, dipencet-pencet yuk. Oh sebelah sini Pak yang sakit. Udah di situ aja. Kita pakai tata kecil, kita pakai palu kecil. Yang penting tiap hari dipencet. Maka lama-kelamaan batu hati Anda, kerasnya hati Anda, itu kan kayak batu. Oke? Ada ya? Dibahas ya? Di Islam? Gitu. Itu lama-lama ya pecah. Oke. Kalau di bagian lain Pak, ya sama aja. Sama. Sampai di sini bisa dipahami sama teman-teman. Saya menyadari kok. Saya juga pernah di posisi itu, sudah lulus, belum punya uang untuk ini. Galau di sini. Makanya orang-orang gila itu kebanyakan laki-laki ya. Iya tuh. Makanya jangan jadi gila lah. Gitu. Saya ingat langsung pesan guru saya. Oh iya. Saya nggak boleh di posisi itu. Maka yang saya lakukan akhirnya mundur lagi. Mundur alon-alon. Untuk kemudian menapaki, oh saya harus di sini lagi. Apa yang saya sadari? Saya diberikan gemblengan dengan rasa sakit. Anda ngerasain sakit, Anda buru-buru pengen sukses. Apa yang terjadi? Rasa sakitnya bisa hilang, tapi lama-kelamaan akan menumpuk. Gini caranya. Rasa sakit itu masih belum hilang. Kecil segini. Semakin gede kesuksesan Anda, ini seperti dua mata pisau. Kesuksesannya segini, maka ditambahkan ke sini juga. Anda dapat cuan 100%. Maka rasa sakitnya juga ditambahkan 100%. Maka lama-kelamaan karena ini parasit, lama-kelamaan buah ini juga jadi busuk. Akhirnya semua isi tabungan Anda habis diambil. Baik itu lewat penyakit, masalah, dan lain-lain. Oke. Padahal hanya untuk pengen sadar, menyadari. Tapi teman-teman akhirnya digembleng gara-gara kok kayak gini ya Allah, kok kayak gini ya Allah, kok kayak gini ya. Iya. Ada yang mau disampaikan dulu?
waktu terus berlalu, bertambah. Masalah tetap ada, ditambah. Ini nggak beres-beres, kebayang itu semakin membesar, meledak lah. Oke, tadi baru Kanoman sama Kanuragan. Di poin 2 ini, Kanuragan ini, maka dunia itu pasti datang sendiri. Oke, jadi bisa nggak sekarang tarik mundur lagi? Diri, bukan perjalanan, bukan merubah action atau syariat. Anda yang memang musisi, ya musisi terus saja gitu. Anda yang memang misalkan dunia cara baca, ya wis cara baca ya terus lah. Guru ya guru. Nggak perlu harus ngerubah profesi. Allah yang akan nambah. Oke. Kalau memang profesimu itu tidak baik, engkau tidak perlu keluar karena Allah yang akan bikin ngedesain itu, engkau keluar sendiri, itu selesai dah. Dibikin engkau untuk keluar dari situ, selesai. Selama ini mindset kita kan gini, daripada saya dipecat, mending saya mengundurkan diri gitu. Kebanyakan kayak gitu kan? Daripada saya diceraikan, mending saya gugat cerai gitu. Gitu. Oh, mindsetnya liberal itu orang barat dipakai sama kita. Oke. Maka saya ingat selalu pesan dari guru-guru saya. Ojo dijual, jangan dijual, jangan dikurangin, tambah. Punya istri 1 kok ya dikurangin. 0 lagi ya. Habis itu nikah lagi gitu. Punya istri 1 ya tambah, Ndra gitu. Indra itu. Kang Iman nggak usah. Oke, punya motor 1 dijual, tukar tambah Pak, gitu toh. Mindsetmu tuh loh salah. Oke. Makanya kalau urusan jual menjual barang bekas saya nggak mau. Saya no comment, walaupun istri saya ngomong, ya ini jual ya, diam aja saya. Saya nggak akan bantah. Saya juga nggak akan ngomong hal itu langsung, karena satu, pasti dia pengen ngejual itu karena memang sudah ngeblunder nih, jalan buntu ya. Saya terserah kamu. Nanti kalau sudah iling baru diomongin. Toh ketika diomongin, enaknya gimana? Dijual apa enggak? Misalkan Indra, jangan, tapi Pak, gitu ada tapi tuh. Katanya pengen dikasih solusi, tapi Anda masih bantah aja gitu. Ya akhirnya sudah terserah Indra. Oke. Kalau ilmu kanuragannya ini itu sudah kuat, kadonya datang. Kalau bahasanya ada lagi kalimat yang agak menghibur, tapi ya benar sebetulnya. Rezeki itu teko nek awakmu wis lali. Rezeki itu akan datang kalau kamu sudah lupa. Oke. Kita fokus di itu terus. Gimana ya cara market gitu. Masih kepikiran ya, momentumnya nggak akan gede. Ketika momentum gede pun berarti sebetulnya itu adalah hanya untuk mempersiapkan solusi agar masalahmu yang lain selesai. Akhirnya kan plus bahasanya. Yuk, pikir lagi sekarang. Mau diterusin lagi apa balik lagi? Masih diperkutat di wilayah Kanoman?
Gimana? Gak ada yang nanya. Saya tahu beban perempuan tuh khawatirannya besar. Ini besar. Kecemasannya, ketakutannya, pola berpikirnya. Yang bisa saya bantu apa? Kalau saya harus mengomentari tentang atau memberikan solusi dari semua kekhawatiran Anda, gak selesai. Ibaratnya kita dari Tasik bareng satu mobil sampai ke Jakarta. Dari Tasik ke Jakarta ngomongin masalah, dikasih solusi, gitu lagi masalahnya, gitu lagi. Gak selesai. Oke. Bagian mana yang memang di wilayah-wilayah keilmuan yang sebetulnya Anda tahu itu ilmu tapi masih jadi pengetahuan? Maka yang bisa diangkat ini untuk menjadi dari pengetahuan Anda, kanoman Anda menjadi kanuragan adalah menggeser sesuatu yang sudah bersanad. Yang sudah bersanad di dalam diri Anda apa aja? Bersanad berarti baku polanya. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangin. Ada yang zikir itu dari bawah, tarik, la ilaha illallah. Gitu kan? Ada yang dari atas, la ilaha illallah. Gak usah ditambah-tambah. Gitu. Kalau gurumu ngajarin misalkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya sudah gitu aja. Walaupun di thariqat yang lain, salah itu, dikurangin berarti. Iya, redaksinya, lafadznya banyak yang hilang. Cuman illallah, illallah, il, gitu. Ya nggak apa-apa. Bagi orang lain salah, tapi bagimu udahlah ikut aja. Oke. Karena beda-beda sudut pandang gitu loh. Nah, selama ini yang teman-teman lakukan improvisasi nih. Paham nggak maksud saya ya? Ada banyak aktivitas dalam sehari-hari Anda lakukan, tapi yang harus diperhatikan adalah sesuatu yang sudah bersanad. Kalau orang tua Anda itu, misalkan, dari orang tua nih, benar-benar nggak suka ngelihat anaknya, jangan duduk di tengah pintu, sudah pakai aja. Nggak usah kemudian, eta mah mitos. Maka laku lampah. Akhirnya ini menjadi sunnah kan? Bisa nggak sunnah yang dilakukan oleh Nabi, dari perilaku Nabi, itu menjadi sunnah yang takririah. Sudah menjadi ketetapan buatmu. Maka itu akan menjadi satu belief system. Sehingga apapun aktivitasmu yang tidak bersanad, aktivitasmu yang seolah-olah engkau sudah tahu, paham, tapi ini tidak ada juklak-juklisnya dari guru-gurumu, itu sebetulnya bukan jadi ilmu, masih pengetahuan. Ada 100 nih, ada 99 misalkan, dari semua perilakumu, actionmu yang tidak bersanad. Tapi ketika ada satu actionmu yang bersanad, maka 99 ini akan kekatrol.
untuk menjadi kanuragan. Apa yang terjadi? Rezeki dari pintu mana saja datang. Nah, selama ini yang jadi patokan teman-teman dari rezeki yang bersungguh-sungguh mungkin. Padahal untuk masuk ke wilayah keduniaan, maka pintu gerbang kanuragan, pintu gerbang toreko, itu juga harus dilewatin. Nah, untuk melewati itu berarti teman-teman harus pakemnya dilihat. Seseorang yang sudah bertorekoh, menjalani torekot, bukan bertorekoh itu setelah ditalkin, sudah gitu. Itu belum bertorekoh. Oke. Seseorang yang sudah bersanad satu hal saja dan dia lakukan, indikator dia sudah mulai menjalani itu secara benar adalah rezeki tak terduga itu lebih besar daripada rezeki yang lain. Oke, clear? Kalau ada orang ngomong kayak gini, setiap saya itu butuh, pasti pas ada. Yang Anda pakai itu. Akhirnya yang terjadi apa? Ingat, itu mungkin bisa dipakai untuk orang yang imannya udah kuat. Kalau imannya masih kayak kita, wah, kiri goyang terus. Lama-kelamaan. Ingat, air sungai itu debitnya nggak akan sama dari tahun ke tahun. Pasti tambah gede, tambah naik. Anda nggak punya ilmu renang, ya tenggelam lah. Cepat atau lambat ya tenggelam. Nah, yuk mulai dievaluasi lagi. Sesuatu yang sudah bersanad apa? Ya. Oh, Toreko NPTI itu nyuruh kita untuk jalan. Ya wis jalan aja. Berarti yang serius itu gitu loh. Sisanya nggak serius. Santai aja. Harusnya itu Kang Iman, kalau Kang Iman overthinking, mikirin. Nanti jalan itu ini apa? Telapak kaki saya yang depan tuh udah bener gak ya gitu. Jangan mikir nanti, wah kalau pagi hari ini ke sekolah apa ya? Ke sekolah apa? Ke sekolah. Gitu. So, hajar. Ya. Pernah dengar kan saya ngomong, pekerjaan saya yang serius itu cuman ngopi sama ngerokok. Oke, yang lainnya sudah sambil jalan. Sambil jalan bukan berarti Anda nggak serius, enggak. Bedakan. Serius, orang yang serius biasanya orang yang masih tegang. Serius sama sungguh-sungguh, ada orang yang menganggap sama, ada yang menganggap beda. Kalau saya, bagi saya beda. Gitu. Serius itu sudah memakai ilmu otak. Sungguh-sungguh berarti antara dunia mental saya, spiritual saya, jiwa saya itu udah ngeblend. Oke. Berarti apa yang harus dilakukan kalau bahasanya? Yang saya lakukan ketika beraktivitas sesuatu yang memang itu harus serius versi orang lain, maka saya tidak pernah menggunakan yang namanya teknik nafas, tapi teknik anfas. Apa bahasanya itu? Hiso apa hosi? Yang dari sini tarik, oke, habis itu balikin lagi ke sini.
ke sini sampai sini. Oke. Sampai sini sudah paham? Peluang apapun selama belum bisa jadi cuan, berarti Anda masih di Kanoman. Kanoman itu hanya sebatas pengetahuan. Pengetahuan. Kalau kanuragan mah praktek. Sudah bukan praktek saja, tapi yang bersanad. Praktek sesuatu hal yang action yang bersifat sesuatu yang sanatnya jelas. Iya ya. Kalau bahasa Kang Iman, saya jadi ngambil jatah Kang Iman. Ketika ngomongin afdhalu dzikri fa'lam, ada nggak fi'il amr di situ? Ada ya? Nah, sudah. Berarti ketika kita ngomong afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu kalau dalam surat itu perihal pemberitahuan. Udah, pemberitahuan apa? Walaupun kita sudah ngomong la ilaha illallah. Oke? Masih berita. Perintah. Tapi actionnya apa? Anda menyatakan la ilaha illallah, action yang jelas bahwasanya untuk mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, apa? Bingung kan? Oke. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kira-kira kita ada? Nggak ada? Nggak ada lah. Bisa nggak ngeblend? Kita ngeblend ke Allah. Kita tiadakan. Tiada bukan berarti nggak ada. Maka kita itu menyatu dengan Allah. Ya sudah, kumaha Allah. Oke, kalau di downgrade kan, dikebawahkan sedikit, Anda masih harus mikir kah? Karena tugas Anda itu nyapu, misalkan, masih harus mikir, si bos teh harusnya jangan nyuruh saya nyapu terus. Nyapu kok sehari di kantor sampai 4 kali. Nggak mikir. Udah action kan aja. Baru mikirnya nanti setelah Anda action. Oke. Biasanya kalau sesuatu diawali mikir dulu, potensinya hilang, kekikis. Oke. Karena Anda sudah mengakui bahwasanya Allah itu ada. Salah satu dalam bentuk syariat misalkan sholat. Adakah sholat itu untuk bersifat hening? Hening dulu lama gini. Allah, enggak kan? Gitu. Anda langsung pangkas sama niat. Simple banget loh sholat itu loh. Usolli. Udah ya Allah, saya niat sholat duhur. Iya, 4 rakaat. Posisi saya apa? Oh, imam, kapten nih. Ya wes. Allahu Akbar. Hening lagi kah? Lama kah? Ada 1 menit, 2 menit?
kan langsung baca. Habis itu langsung diselah lagi. Truk. Ayo Fatihah. Amin. Habis itu baca surat. Baru kalau memang engkau mau ngambil tuh makninanya, yo sudah, heningnya terakhir. Maka overthinkingmu itu, kalau memang engkau termasuk overthinking, taruh di terakhir. Bisa. Yang penting melakukan juklak-juklisnya dulu. Nah ini yang bikin aturan sholat. Bukan kita masih harus komentari. Kita nyekolahin anak kita di sekolah SD negeri situ. Kok ya mikir, itu repot banget ya SD di sana itu. Kayak gini. Nah kalau emang mau komentar, bikin sendiri sekolah. Enak. Oke. Yang penting kan sekolahin anak Anda dulu, baru nanti sambil proses duduk, hening, oh evaluasinya di sini, baru selesai. Gitu kan? Selama ini yang terjadi ayo. Berarti sudah paham tentang kanoman. Kanoman dari kata anomnya. Oke. Kanoman itu berarti dalam fase Islam itu di usia 7 tahun sampai 14. Kalau kata Sayyidina Ali, penjara. Dipenjarakan dulu. Sudah, nggak usah mikir-mikir gitu. Sebelum kanoman apa? Ada. Ratu. Selama 0 sampai 7 tahun, Anda kan posisinya diratukan. Dirajakan. Yes, terserah adik, terserah gitu. Oke. Kira-kira dievaluasi lagi. Apakah 0 sampai 7 kita melakukan itu? Enggak. Mentok di 2, 3. Di fase Al-Malik, ketika dia merajai anak ini, Anda udah sering berkelahi dengan anak-anak. Oke. Nah, yuk diberesin. Yang tidak bersanad tadi, lakukan secara santai. Yang bersanad mulai diperketat. Sudah jelas nggak juklak-juklisnya? Sesuai dengan aturan main guru-guru saya nggak? Dan itu yang hanya yang diseriusin. Ya, untuk sementara. Apalagi kalau kemudian ilmu kanuraganmu semakin banyak, listingnya, kalau banyak hal yang memang sudah bersanad. Ingat, hati itu nanti berhubungan dengan nufus. Permurnian jiwa itu baru tahapan awal. Belum nanti masuk ke wilayah, kalau dalam NPT itu belum kondensasi. Kondensasi bahasa Indonesianya apa? Pemadatan. Pemadatan ki.
Pemadatan ki, bahasa pemadatan ki itu apa? Kalau di sini, kanuragan. Oke, kalau orang-orang lagi ingin pemadatan ki, jangan mikir, action. Sudah lakukan aja. Kita bikin jadwal malam. Ini. Yang penting sampai sana dulu. Yuk kita pakai prinsip ojol gitu loh. Ojek online ya. Walaupun diminta sama temen, kirim ini ya ke alamat itu. Barangnya nggak ada. Tapi kan karena demi membantu teman, kita tulis done. Gitu. Barang terkirim. Padahal nggak ada barang. Bisa paham? Pun sama, sering kan kita sholat kondisi jiwa, pikiran nggak beres, yang penting gugurin kan. Nah, apakah hanya menggugurkan saja itu salah? Enggak, tetap dapat poin toh, tetap dapat gaji kan. Oke. Maka harus tahu celah. Kapan kita harus mengevaluasi diri? Nggak mungkin, Anda jangan sampai mengevaluasi diri itu di sela-sela antara sholat dengan sholat lain. Sholat satu dengan sholat lain. Memutuskan ini berarti di mana? Anda sholat isya. Setelah sholat isya, tutup dulu kan? Ada sholat penutup. Iya, tutup. Cekrek. Gitu tuh. Selama ini kan Anda nggak pernah menutup sholat itu. Evaluasi. Itu masih sholat dengan sholat. Jret. Selesai Pak. Laporan keuangan aja ada cut off. Ini sholat untuk kepentingan Anda masih tetap berjalan argonya, dievaluasi. Apa yang terjadi? Boros. Boros di apa? Efeknya di mana? Pengeluaran Anda secara materi. Maka bawaan pabriknya berarti emang ada witir. Tapi saya nggak nyuruh witir, enggak. Gitu. Kalau emang Anda ngerasa Anda itu masih sering mikir, sering ini, bilang ke diri, sudah evaluasinya nanti malam aja. Setelah witir. Sehingga yang terjadi apa? Ketika pola itu dilakukan terus-menerus, Anda terlihat tidak reaktif. Tidak reaktif, mungkin sebagian orang ngomong, nggak peka ya sama orang, bodoh banget, gitu. Bijak sama bodoh beda tipis, gitu kata orang. Oke. Selama ini dilakukan seperti itu? Belum? Ya wes lakukan. Kalau ibu-ibu udah ngantuk itu segera habis sholat isya langsung tutup aja. Bikin penjadwalan. Benturan terjadi, itu kalau kita usaha sendiri. Kalau kerja di orang, sebelum jam 4 kita pulang sudah ada
laporan kerja ya. Terus kayak gitu gimana? Yang Anda lakukan? Oh nggak pernah ngerami ya, sudah nggak usah dibahas. Koleksi sehari kerja. Hah? Koleksi kerja sehari. Oh ya sudah nggak usah. Kalau saya kan pernah ngalamin, pokoknya harus sebelum shift saya selesai, Oh, laporan kerja itu harus ada. kalau saya mau turnover ada sih. Ada, Iya kalau ganti shift. nanti sih. Seringkali benturan dunia dengan konsep yang sudah didesain sama Allah, ini gesek, terjadi gesekan. Bukan berarti desain Allah itu nggak sempurna ya. Sudah sempurna, dicacatkan sama kita. Apa sih produk-produk dunia yang nggak dicacatkan? Tahu nggak? Emang desainan kayak gitu. Bola lampu harusnya itu kan kuat sampai 100 tahun. Tapi kalau sampai 100 tahun, kira-kira pabrik lampu bangkrut nggak gitu. Maka ini sengaja lampu pijarnya ini di produknya digagalkan. Sama dengan otak kita. Semakin banyak obat, semakin banyak vaksin masuk, maka ada cara untuk ngehack untuk pencacatan. Oke, baru dari situ. Belum lagi dengan media-media lain terjadi yang namanya istilahnya brain rot. Tahu brain rot nggak? Pernah dengar nggak? Apa ini? Fenomena sekarang, scrolling. Seseorang yang scrolling, 1 menit saja scrolling, itu sudah berapa scroll? Tuk, 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 HP nih. Yang terjadi apa? Brain rot. Pondasimu lama-kelamaan rusak. Tanpa sadar, sesuatu yang sudah bersifat kanuragan, sesuatu yang bersifat kadunian, kasepuhan, kasampurnan, ini downgrade, turun lagi ke bawah, truk situ. Maka apa yang harus dilakukan? Lakukan dopamin reset, berpuasa, puasa dalam segala hal. Ya karena emang penyakitnya scrolling ya puasa HP. 48 jam. Gitu sih. Teorinya mah. Ntar prakteknya puasa HP. Pak saya kan pekerja. Ya sudah nggak usah. Berarti dibatasin. Yang penting Anda tidak nonton YouTube dan lain sebagainya. Bisa nggak dibatasin? Nonton YouTube nanti aja setelah fase witir. Sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 10. Selebihnya dari pagi sampai ini fokus aja pada WA. Pada telepon. Karena emang pekerja gitu loh. Selama ini kan di sela-sela nunggu istri di tempat pemberajaan. Scroll. Oke. Anda dibikin saker, dibikin mabok. Oke. Nah iya kalau maboknya bagus. Kalau maboknya itu nggak bagus, Anda nggak bisa bypass. Cara untuk membypass antara kanoman sampai menjadi kadunian tidak pakai torekot, apa ini?
bahasanya. Mahabbah, mabok. Mabok apa? Bikin langsung tujuan Anda hidup apa? Allah. Ya sudah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, gitu kan? Ya tujuannya Allah, ya sudah. Maka tidak perlu harus kemudian membatasi bagi saya loh ya. Beda-beda pandangan, beda-beda latar belakang kesejarahan, beda pengambilan sanad. Kalau sanad-sanad saya itu lebih cepat untuk membypass. Kalau saya pengen saker, saya tidak mau tahu tentang keilmuan, berbagai hal yang ada di dunia. Pokoknya yang saya tahu adalah yang penting keajaiban terjadi, ya berarti saya harus saker. Saker di mana nih? Saker terhadap diri sendiri. Tujuannya sampai ke Allah gitu. Mabuk, Allah, Allah. Bisa nggak mabuk syukur? Untungnya cuman sendalnya aja yang hilang. Kalau orangnya ikut hilang ya apa ya? Gitu. Gitu. Maka kayaknya Bubon agak ini awal-awal ketemu saya mungkin apa sih yang nggak bagus kata Pak Ijul gitu. Kehel merenya gitu. Bagus Bu, anak saya tuh kayak gini, bagus. Salah juga, bagus lah. Alhamdulillah masih ada loh, gitu. Pikiran saya masih hidup loh, gitu. Daripada nggak ada, gitu. Daripada nggak punya anak, ntar yang nggak punya anak ya masih bagus. Daripada mati, masih bisa nikmatin hidup saya. Mesra-mesraan sama pasangan. Ntar yang punya pasangan, alhamdulillah masih. Daripada nggak punya pasangan, nanti kan ke Lutfi lagi gitu tuh. Masih jomblo Lutfi sama kan gitu. Alhamdulillah, belum punya pasangan. Daripada punya pasangan, ribet gitu. Gitu. Enak nanti nikahnya di surga aja lah, enak lah. Gonta-ganti bidadari itu. Masih sekernya masih bagus. Oke. Yuk, mau pakai pola tatanan, detailing, atau mau pakai saker? Kalau sudah saker ini itu, Anda mau bersanad, kalau sudah saker ini itu, Anda mau bersanad sakernya ini atau tidak, itu sudah tidak ada yang namanya jeda. Karena antara orang yang saker, orang yang mabuk ini dengan Allah itu sudah tipis banget jaraknya. Oke. Maka di Islam dibedakan antara orang gila dengan orang yang jadab. Oke. Pernah nggak teman-teman yang sering umroh ini ngelihat itu ada orang Arab yang dia itu ketika yang saya lihat 5 waktu dia ikut, tapi ketika tawaf dia itu menari, nari gitu, dan dibiarkan sama askar-askar. Nggak ketemu, ya sudah gitu. Karena berapa kali yang saya lihat, saya ketawa, saya senyum,
Yang lainnya pada heran gitu ya ngelihat orang itu. Saya cuman senyum-senyum terus. Asik. Bagi saya, dalam batin, saya nggak menghukumi dia. Edan itu orang. Gelo. Itu asik. Ya Allah, ngelihatnya aja udah indah gitu loh. Ternyata orangnya juga bisa ngomong. Jadab ke orang lain, tapi tidak jadab ke saya. Oke. Bisa paham? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada pertanyaan Pak? Belum ketemu. Tadi itu pertanyaannya Bu Maya Sofia. Sekitar afirmasi utang untuk menjadi keberlimpahan. Tadi saya lihat kasih dari Kenapa? Atau diketik lagi aja sama Bu Maya Bu Sofi. Maya bisa diketik ulang pertanyaannya Bu Maya. Aiman nggak mau scroll karena nggak boleh sama Pak Ibu. Gimana? Nggak boleh scroll karena sama Pak Ibu nggak boleh scroll. Enggak. Salah. Tadi ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Ya nanti biar Bu Maya itu ketik lagi. Bu ketik deh. Oke. Baru kadonyannya. Belum lengkap juga kadonyan. Prinsip kadonyan itu adalah bagaimana caranya nanti semua hal di dunia itu mudah buat Anda. Bukan berarti orang yang kemudian berkelimpahan kadonyan ya itu tidak pernah ketipu. Tapi selisih margin. Anda punya uang 1 juta, mungkin hilang, ketipu, atau terjadi hal-hal yang nggak enak buat Anda. 500.000. Berarti memang rezekimu ya 500. Maka ilmu dalam kadonyan itu bukan memperkecil, fokus pada memperkecil hal-hal yang tidak enak. Fokuskan aja pada bagaimana mendapatkan keduniawian ini secara besar. Oke. Ada. Pak, bagaimana caranya mengubah mindset utang menjadi keberlimpahan? Utang keberlimpahan. Dalam ilmu manajemen apa akuntansi kayaknya. Di pasifa aktiva. Nah, hutang pun itu termasuk aset kan?
Yuk teman-temannya ekonomi. Tidak disebutkan itu satu hal yang jelek. Seperti ini loh. Anda punya uang 1 juta. Anda punya utang 500. Orang selama ini hutang, ketipu, dipinjam. Oke? Ini tuh dianggap beda. Padahal ya sama-sama aja. Nanti browsing lagi, maknai lagi, ada di surat Al-Ahzab. Laki-laki perempuan itu apa titik-titik. Laki-laki perempuan titik-titik. Laki-laki perempuan titik-titik. Intinya cuma satu. Anggap semua transaksi dunia itu adalah untuk sedekah. Maka pernah kan di Solo teman-teman diajarin untuk rubah yuk akadnya. Hukum jual beli, Anda beli habis 12.000. Ya jangan medit-medit lah. Masa dikasih 12 aja. Kasih 15. Walaupun Anda medit kasih 12, tetap kok itu ketika diakadkan menjadi sedekah, berkah buat dia. Oke. Dia tetap ngambil untung kan? Sudah ngambil untung kan? Maka selisihnya itu pun juga sudah berkah. Apalagi kalau kemudian kita sudahlah semuanya dianggap itu sebagai sedekah. Maka hukumnya adalah hutang, ketipu, dan lain sebagainya. Aset sedekah dipaksa. Oke. Ya. Hutang kok dipikir gitu. Ketika Anda diberikan kemampuan berhutang, maka yang harus diyakini adalah Anda serasa dikejar gogok, dikejar anjing, maka uang yang akan hadir. Oke. Ketika dikasih masalah, masalah pun itu adalah solusimu untuk menuju spiritualitas. Masalahmu yang terjadi itu adalah solusi untuk menguatkan mentalmu. Maka di surat itu pun, hei laki-laki dan perempuan, ya sing sabar. Kita, iya. Oh, saya bongkar surat. Udah terakhir aja. Sudah, sudah ya Bu Meme ya. Bongkar mindsetnya kayak gimana? Tadi saya jelasin secara kanoman. Sudah. Sering nggak saya memberikan afirmasi secara kanoman? Apa itu? Poinnya adalah ini terserah afirmasinya kayak gimana. Itu enak, lebih enak. Karena itu istilahnya adalah ilmu kanuragan rasa kanoman. Tapi kebanyakan orang-orang akan bingung, Pak yang pas apa? Yang pas berarti Anda nggak boleh nambah dan nggak boleh kurang. Afirmasinya ya seperti itu. Nggak enak kan? Anda disuruh Bismillah jadi Similah gitu. Wah, saya yang bikin misalkan Bismillah, marahlah. Selama ini teman-teman kerasa nggak diajarin oleh orang tua atau guru-guru kita yang lain itu tajrid rasa asbab, asbab rasa tajrid. Sesuatu yang baku tapi dilonggarkan. Sesuatu yang khusus diumumkan. Sesuatu yang umum dikhususkan. Salah satunya afirmasi tadi.
Yang penting poin-poinnya itu, afirmasinya terserah Anda, gaya Anda. Yang terjadi apa nanti? Ketika itu sering dilakukan, lama-kelamaan Anda akan mengenal diri. Ketika Anda sudah mengenal diri, Anda sudah tidak lagi ngomongin tentang kadunian, tapi langsung kasampurnaan. Kasampurnaan ini sudah akan melewati kasepuhan. Indikatornya apa? Anda akan di sekeliling sering terjadi Anda disepuhkan, di keluarga disepuhkan, di pertemanan disepuhkan. Oke. Seorang kiai ngomong, zaman dulu itu ya, orang ustadz itu ya nggak digaji, nggak dikasih uang. Gitu. Tapi kalau sekarang, karena dia nyari kerja-kerja, kerjaan susah, ada lowongan di sekolah untuk jadi ustadz, dimasukin gitu. Iya, ini versi dia, karena dia sudah masuk ke wilayah bypass dari mulai Kanoman, bisa jadi dia nggak punya yang namanya, apa namanya, Kanuragan. Dia masih cuman dikasih, sudah, sok lakukan. Ketika seorang guru ngomong, ya sudah lakukan aja, terserah kamu caranya kayak gini, pokoknya poinnya gitu. Dah, itu berarti sudah, ini dia melakukan satu hal langsung dengan rangkuman. Bypass tuh, cara cheatnya seorang kiai untuk masuk ke wilayah kasampurnaan. Oke. Jadi ustadz itu yang awalnya karena ngelihat, wah saya itu juga butuh uang, ada lowongan jadi ustadz, tapi kan saya bukan ustadz, masuk dia jadi ustadz. Lama kelamaan karena dia itu megang teguh ilmu-ilmu gurunya, yang terjadi ya dia jadi ustadz beneran. Gitu. Nggak sedikit tuh beberapa orang-orang di Mekah, awalnya dia pencuri, penipu, karena dia ngelihat enak ya jadi syekh di sana ya, duduk buka kursi gini, nanti ada banyak orang yang berkumpul, syekh nanya gitu, alasannya gimana dia, pertanyaannya apa, oh iya nanti saya catat dulu ya gitu, insya Allah saya sudah ada jawaban, tapi untuk lebih memastikan, insya Allah saya jawab besok kesini lagi ya. Malamnya dia ngider nanya ke seorang syekh yang memang benar-benar syekh gitu, syekh ini pertanyaannya gini. Oke gitu, ngasih uang secukupnya gitu. Ternyata ada selisih margin besoknya dikasihnya lebih gede gitu, dan lama-kelamaan bisnis itu terjadi, akhirnya dia jadi syekh beneran. Gitu. Nggak sedikit kan dari kita yang awalnya pura-pura jadi guru, akhirnya jadi guru beneran kan. Iya, awalnya pura-pura jadi suami, walaupun akad ya bener gitu, tapi lama-kelamaan ya matang sendiri. Itu karena apa? Satu, Anda masih punya guru. Oke. Capek ya? Sudah kah? Nggak ada yang perlu dibahas? Ingat ya, batin kita batu.
Yuk ditakol, diketuk dengan langkah kecil Anda. Dikumpulin di listing nama Anda yang memang ini bersanad yang mana aja. Spok pakemnya situ, oke, udah di situ saja. Ya, biar teman-teman nggak bingung masalah dunia. Gimana, Aris? Kalau waktu mengevaluasinya Pak harus ditutup dulu sama witir. Kalau belum bisa sholat sunatnya witirnya gimana? Sudah, gitu. Oke, cheat lagi ya kita ya, Masya Allah. Witir nggak bisa gitu. Di jam berapapun ketika Anda mau mengevaluasi, maka tutup semua pintu-pintu. Oke, contoh. Kita latar belakangnya dulu nih ya. Kenapa orang-orang itu harus belajar tentang nafas, anfas, tanafas, sama nufus. Untuk bisa membuka 12 jalur. Nabi Musa ngetok tongkatnya itu berapa jalur? 12. Maka ada 12 jalur air mata yang akan keluar. Apa saja nih? 1, mata. 2, oke. 3, 4, 5, 6. Ada 12 kan? 6-nya di mana lagi? Lapisan hati. Dimulai hitungan mundur dari rohani sampai gitu, awal. Oke. Maka semakin ini sering netes keluar air mata. Ini saya tuh air mata saya udah habis. Saya juga nggak bisa ini. Saya nggak pernah sakit pilek. Saya juga nggak pernah ngeces. Gitu. Saya cuman kena ini nih, sering ada cairan. Oke, selama ini kita ngomongin kotoran. Padahal ini adalah jalur-jalur air mata. Mata air, maaf. Oke. Kalau hati kita nggak geter, lapisan hati ini belum bisa geter-geter gitu ya, tiba-tiba tergetar, terenyuh kayak gitu, cek sering nggak netesin air mata? Oh, enggak. Ini enggak juga. Ini sering pilek enggak? Enggak juga. Cek, ini sering enggak? Mungkin pas tidur, ences deh. Ada ences. Enggak kekontrol. Oke. Masih sering enggak pipis? BAB saya 2 hari sekali, Pak. 4 hari sekali. Oh ya sudah. Tapi masih sering pipis kan? Maka selama ada mata air yang keluar, maka kerasnya hati ini akan mulai juga terkikis. Dan salah satu tandanya bahwasanya semakin lunak batu ini, semakin banyak yang pecah batu ini, maka semakin juga banyak ini juga keluar. Kadang-kadang nangis juga ini juga keluar ya. Gitu. Terus ini juga keluar sedikit. Pas tidur gitu. Ini hanya tanda-tanda awal. Tanda awal. Sebetulnya yang penting adalah yang di dalam sini. Sering bergetar. Karena kita itu masih banyak hal yang belum beres tentang apa namanya? Yang kedua ini tadi apa? Kanuragan. Sesuatu yang bersanad, maka getarnya batin ini itu diwakili dengan emosi-emosi negatif.
masih ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Ini dibenturkan lagi ke sini. Oke. Nah, kalau Anda ambil satu yang kemudian sanatnya pas Anda lakukan, sudah fokus di situ saja, maka lama-kelamaan habis tuh di sini yang negatif-negatif. Oke, nggak usah buru-buru. Oke, ada beberapa kiai-kiai yang ngomong gitu, kenapa sih manusia itu dipermudah gitu, nggak kayak malaikat? Karena satu, imannya malaikat itu nggak keren, nggak kayak manusia. Oke, kalau malaikat sudah kelihatan kan, Allah nyiptain surga, yo kelihatan. Manusia ngelihat surga. Gitu. Apalagi kita yang manusia-manusia akhir zaman, ketemu Rasul aja enggak, tapi kita masih bisa mengimani. Itu kan keren. Halu ente ya kali. Tapi kenapa percaya gitu? Sudah. Berarti satu yang harus dikuatkan di sini, teman-teman masih banyak kok sesuatu yang positif. Ibarat kertas putih, coretannya mungkin baru separuh, tapi masih banyak yang putihnya. Ya, mulai yuk sekarang nggak usah lihat coretan-coretan masa kelamnya. Fokus di dosa terus, maka teman-teman ilmunya ya nggak akan terlalu banyak nambah. Tapi kalau kemudian teman-teman fokus ngejar guru-guru Anda, maka ilmu itu numpuk. Dan lama-kelamaan semuanya dari Kanoman digeser menjadi Kanuraga. Oke. So, ya nggak usah buru-buru. Sementing jalan. Bisa? Oke. Saya minta teman-teman yang hadir, saya nggak minta ke yang lain, yang teman-teman yang nggak hadir, tembus limit batasan fisik Anda, penempaan fisik Anda. Nggak usah buru-buru besok kayak gitu. Udah, yang penting ada targetan. Oke, awal Februari kah, atau akhir Februari kah, awal Maret kah, akhir Maret, terserah. Yang penting sudah ada deadline, situ aja. Mas Maret aja, itu sudah Maret aja. Oke? Mulainya. Akhirnya. Terserah. Saya mau bakukan nanti, malah bikin teman-teman nanti gak enak beraktivitas. Oke. Terserahnya kita yang tanpa ilmu dengan terserahnya orang yang memakai ilmu, itu lebih nyaman perkataan orang-orang yang berilmu ngomong terserah. Berarti satu, dia bertanggung jawab dengan semua yang engkau lakukan tanpa membatasi pergerakan. Enak toh? Jos itu. Ya. Daripada dibakukan, nanti ada komplain.
So sweet, Des. Lumayan. Ya udah ya. Saya cuma minta ambil satu aja yang memang teman-teman bersanad. Ini mah juga terkait yang makola kemarin ya. Oh, saya pikir barusan, oh iya masih terkait ya. Gitu. Rubah lagi ya tujuan hidup teman-teman. Saya yakin tujuan hidup teman-teman masih banyak ke materi. Materi itu materi dunia dan materi akhirat. Oke. Ingat, kalau bahasa secara ilmiah gini, manusia itu, khususnya orang Indonesia, adalah anomali. Sesuatu yang nggak bisa diprediksi. Pakai bambu runcing, merdeka ya. Sudah digempur dengan banyaknya virus, COVID dianggap COVID itu penyakitnya orang kaya, orang kota gitu. Coba ke desa-desa, enggak gitu ya. Gitu. Sudah dikasih wabah HP, enteng lah semua. Gitu loh. Anomali di sini berarti disebutkan sesuatu manusia yang rasnya unggul. Jadi jangan pernah teman-teman menganggap diri teman-teman remeh. Oke. Masih mikir ini lagi. Habis dari saung atau habis tidur nanti, besok udah mikir lagi. Ini jatuh tempo. Duh, pengeluaran ini harus bulan depan harus segini gitu. Yuk sadari dulu lah. Masih ada berapa minggu sampai awal bulan. Teman-teman masih bisa menyempatkan waktu untuk memperbaiki sesuatu yang bersanad. Dah, gitu aja. Pesan sponsor malam ini. Oke. Khususnya sanad-sanad yang diberikan oleh ibu kita. Ada yang masih ingat pesan-pesan ibu Anda. Itu anggap itu sebagai sanad, keilmuan. Kalau sanadnya misalkan ini contoh. Sudah nggak usah jadi pengusaha, udah kerja aja. Sudah, kerja aja. Itu sanad kan? Karena Anda masih punya keinginan, maka simpan keinginan itu untuk kemudian menjadi rezeki tak terduga. Berarti kan jadi pekerja plus punya bisnis. Gitu toh. Kok ya mikir, gimana ya? Langkah awal jadi pengusaha. Langkah awal biar spiritualitas saya tinggi. Lah yang guru-guru teman-teman, guru-guru kita itu semuanya sudah sing nyantai, nanti juga ketemu. Disuruh untuk menikmati hidup kok ya nggak bisa ya. Oke. Rule-nya balikin lagi. Yuk balik lagi ke orang tua yuk. Mumpung ibu Anda masih ada, kalau emang masih ada nih ya. Tanya. Bu,
kata-kata hari ini gitu. Sudah jadi salat ya nanti. Oke, nggak usah cari jauh-jauh dulu dengan ulama inilah. Sudah yang terdekat, wali yang terdekat adalah ibu Anda nanya. Karena langsung deket kan, Bu, arahan hari ini, petunjuk hari ini apa? Itu tuh. Anda bingung, langsung ditafsirkan kan sama beliau. Oke, zaman Rasulullah juga mufasir sudah ada ya. Dimulai dari siapa? Ibnu Abbas. Gitu. Yang lain bingung, nanya ke Abu Bakar. Segan. Nanya Aisyah, beliau istri Rasul. Ibnu Abbas. Nanya. Tak gitu. Sudah selesai. Oke, masih punya wali kan? Wali yang jelas berarti ibu Anda. Aris masih punya? Tejana masih? Aang udah nggak ada ya? Keren tuh. Telepon ibunya Aang di alam arwah. Gitu. Khususan ilah, udah langsung connect. Ruhaninya langsung ketemu. Dikasih salam aja, assalamualaikum ya ruhi. Udah nyampe, abis itu ngomong, Bu, arahan. Ya nggak nyampe, nggak ngomong, kita nggak bisa lihat. Gitu. Langsung ngomong, Bu, Aang mau gini. Oke. Karena nggak ada pilihan, kalau sudah antar dimensi mah nggak ada yes no, yes gitu. Kan? Sudah. Yuk dikerjakan. Moga-moga ya bisa dimulai dari besok. Nggak usah nanya Kak Gem lagi ya. Kak Gem hari kata-kata hari gitu. Atau Itakino apa? Saya nggak update gitu loh. Oh gitu ya. Saya tuh malah pengen beli tab yang segede pintu kulkas itu. Nggak ada ya. Seger kali. Nggak sekalian TV. Yang bisa dibawa gitu, tipis bawa gitu. Tab kecil. Iya, ngaco itu ngomongnya. Udah. Ya, sudah ya. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Balik lagi ke role model yang muda. Teman-teman, bukan berarti ini kemunduran. Namun dari sekian seri episode yang sudah teman-teman tempuh, alangkah baiknya kita juga murojaah lagi ke belakang, memelihara ya. Gitu. Oke. Ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Buatin. Kenapa? Bang Lutfi pada?
Clear ya teman-teman. Selamat berpraktek mulai besok. Dicek kembali tentang sanad ya. Demikian untuk live malam ini teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dan sami-sami Bu Erni selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga senantiasa berkah berkelimpahan. Ketemu lagi nanti di live berikutnya, insya Allah di malam Selasa. Oh iya, mohon maaf, kemarin tuh saya salah nyebutin nomor makalah ya, plus juga saya salah menyampaikan makalah, jadi harusnya 88, kemarin disebutkan 89, padahal 88, tapi salah nomornya saja sih sebetulnya. Isi makalahnya benar itu, kecuali yang Kiai Haji Soleh Darat. Tetapi nomor 88 di Kiai Haji Soleh Darat itu diungkapkan juga sebetulnya di hari kemarin. Jadi ada kayak tahapan. Kalau kemarin sudah langsung latatlub, ada larangan. Kalau di makalah yang seharusnya di 88 itu cuma berupa gambaran informasi. Sami-sami sadayana wilujeng tepang di sareng sumkuring ke di Jomantara live anu bakal sumping. Mbak ngerti ya? Bu Bon, Bu Nita, Bu Ai, Mami Mia, Bu Erni, oh Robi terlalu lemas ya. Bu Erni, Bu Atin yang sedang nonton sama Deripan ya, dan Pak Jingkus. Mohon atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tadi tuh kayak nyambung ke ini Pak, menerima pesan Saya izin sama off ya saudara teman-teman. universal. Semesta. Jadi kalau kesadaran universal yang sekarang saya rada roaming kan ke